Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Almir Bayati dari kelas 12 FK2 SMK FF Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan perbekalan farmasi. Apa sih pengelolaan perbekalan farmasi itu? Pengelolaan perbekalan farmasi ini adalah suatu siklus kegiatan dalam menyediakan obat, bahan obat, alat kesehatan, gas medis, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Pengelolaan perbekalan farmasi ini mempunyai tahapan-tahapan. Yang pertama ada pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Nah, tujuannya apa sih pengelolaan ini? Tujuannya agar obat yang diperlukan saat dibutuhkan itu tersedia dalam jumlah yang cukup, waktu yang terjamin, dan harga yang terjangkau. Yang pastinya untuk mendukung pelayanan kesehatan yang terjamin. Pemilihan perbekalan farmasi. Apa sih pemilihan perbekalan farmasi itu? Kegiatan menetapkan jenis di farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan perbekalan farmasi mempunyai dasar pemilihan, yaitu formularium rumah sakit, standar perbekalan farmasi, pola penyakit, efektivitas dan keamanan, basis bukti, mutu, harga, dan ketersediaan di pasaran. Selanjutnya itu ada perencanaan perbekalan farmasi. Apa sih perencanaan ini? Perencanaan ini kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode perbekalan farmasi sesuai dengan kegiatan pemilihan. Tujuannya untuk apa sih perencanaan ini? Tujuannya untuk menjamin penuhnya kriteria jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien, dan untuk menghindari kekosongan barang. Nah, perencanaan ini mempunyai pedoman. Itu ada anggaran, prioritas, sisa stok, data pemakaian sebelumnya, waktu tunggu pemesan, dan rencana pengembangan. Dalam perencanaan juga memiliki metode. Metodenya itu ada metode konsumsi. Apa sih metode konsumsi itu? Jadi metode ini memproyeksikan kebutuhan yang akan datang berdasarkan analisa data konsumsi perbekalan farmasi tahun sebelumnya. Yang kedua ada metode ABC. Apa sih metode ABC ini? Singkatan dari Always, Better, and Control. Apa sih metode ABC ini? Metode ini menentukan jumlah item obat yang akan direncanakan pengadaannya berdasarkan prioritas. Selanjutnya ada metode FAN. Metode ini adalah analisis perencanaan menggunakan semua perbekalan farmasi yang tercantum dalam anggota kelompok, yaitu ada kelompok vital, ada kelompok esensial, dan kelompok non-esensial. Selanjutnya ada metode morbiditas atau epidemiologi. Nah, metode ini yaitu memperkirakan kebutuhan obat berdasarkan jumlah kehadiran pasien, waktu tunggu pasien, kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan standar dari penyakit yang ada. Selanjutnya ada pengadaan perbekalan farmasi. Apa sih pengadaan ini? Pengadaan ini ialah kegiatan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan dilakukan melalui pembelian, produk sediaan farmasi, dan sumbangan atau hidropi atau hibah. Nah, selanjutnya ada penerimaan pengelolaan farmasi. Penerimaan ini kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, penyerahan, dan harga yang tertera pada kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Selanjutnya ada penyimpanan perbekalan farmasi. Penyimpanan ini harus dapat menjamin kualitas dan keamanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kefarmasian. Metode penyimpanan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama diatur dengan undang-undang, yang kedua terapi atau farmakologi, yang ketiga bentuk sediaan, dan yang terakhir alfabet. Nah, dalam penyimpanan perbekalan farmasi ini ada cara untuk menata atau menyusun obat. Cara ini dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada FIFO atau first in, first out. Yang kedua itu ada FEVO atau first expire, first out. Yang ketiga itu ada LIFO atau last in, first out. Dan yang terakhir ada LASA, yaitu look alike, on alike. Nah, selanjutnya ada ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini dibagi menjadi 2. Ada kondisi umum dan kondisi khusus. Kondisi umum ini ada obat jadi, obat produksi, bahan baku obat, alat kesehatan, dan lain-lain. Kalau di kondisi khusus ini, obat termolabil, obat mudah terbakar, bahan obat yang berbahaya, alkes dengan suhu rendah, dan barang karantina.
Oke, yang terakhir ada distribusi perbekalan farmasi. Nah, distribusi itu apa? Distribusi itu ialah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka menyalurkan atau menyerahkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan di tempat penyimpanan sampai pada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu. Sistem distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada full stock. Full stock ialah persediaan lengkap di ruangan. Kedua ada individual prescription, yaitu resep perorangan. Yang ketiga ada unit dosis. Unit dosis ialah resep perorangan sesuai dosis penggunaan 1 kali per pasien rawat inap. Dan yang terakhir kombinasi, yaitu kombinasi dua sistem, full stock atau individual prescription atau dosis. Sistem pelayanan distribusi pelayanan farmasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi ialah distribusi ditetapkan dari satu tempat, yaitu IFRS. Kalau desentralisasi ialah distribusi dari cabang-cabang di dekat unit perawatan atau pelayanan deposit satelit farmasi. Sentralisasi mempunyai keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya yaitu langsung dikaji tenaga farmasi, ada interaksi antara tenaga farmasi, pasien, dokter, dan perawat, mudahkan pengendalian yang lebih dekat atas persediaan. Dan yang terakhir, mudahkan penagihan biaya pasien. Selanjutnya ada kerugian sentralisasi, yaitu nilai time yang tinggi terhadap pasien, kebutuhan personil IFRS meningkat, data riwayat pasien kurang cepat dilihat oleh tenaga farmasi, dan terjadi kesalahan saat penyiapan obat dan komunikasi saat penginapan. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengelolaan perbekalan farmasi. Semoga dapat dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.